Di dunia nyata, kondisi ini bisa terjadi di dalam perang. Untuk melindungi diri dari senjata musuh, berbagai jenis pakaian pelindung dikembangkan sejak zaman dahulu. Seperti baju besi ini, yang banyak digunakan di Eropa, atau baju sisik berlapis besi yang digunakan oleh Tiongkok. Karena materialnya yang terbuat dari besi, jenis-jenis alat pelindung di masa lalu ini tentunya berat saat digunakan dan beberapa di antaranya sangat kaku, sehingga pemakainya kurang fleksibel dalam bergerak. Seiring berkembangnya zaman, kini teknologi baju pelindung ini juga mengalami perubahan. Salah satu teknologi baru dari pakaian pelindung yang saat ini telah dikembangkan adalah pakaian pelindung yang fleksibel dan ringan. Uniknya, inovasi ini melibatkan penambahan cairan di pakaian pelindung atau terkenal dengan sebutan liquid body armor. Penasaran bagaimana liquid body armor ini bisa melindungi tubuh dari peluru dan tusukan? Saksikan selengkapnya di video ini ya. Halo semuanya, bersama Dian di sini, dan di video kali ini kita akan bahas tentang liquid body armor. Ada dua bahan utama dalam pengembangan liquid body armor. Keduanya diawali dengan bahan DuPont Kevlar. Kevlar adalah material fiber sintetis yang dikembangkan oleh Stephanie Kwolek. Benar nggak ya pengucapannya? Ya, itulah pokoknya. Di DuPont pada tahun 1965. Material Kevlar ini sangat kuat. Polimer ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi dengan adanya intermolecular hydrogen bond. Selain itu, susunan tumpukan cincin aromatik antar rantai yang berdekatan juga menambah kekuatan dari material ini. Interaksi ini yang membuat Kevlar punya kekuatan yang sangat tinggi. Kevlar ini banyak digunakan di rompi anti peluru. Jadi, ketika peluru mengenai rompi Kevlar, peluru ini meregangkan serat Kevlar, kemudian energi peluru terekspansi dan gerakannya melambat. Walaupun material ini sangat kuat, tapi butuh 20 hingga 40 lembar Kevlar untuk menghentikan satu buah peluru. Dan berlapis-lapis Kevlar ini jadi terlalu tebal dan berat, meskipun tanpa material lain untuk perlindungan ekstra. Tapi jangan khawatir, ada dua jenis cairan yang dapat ditambahkan ke serat Kevlar sehingga menurunkan jumlah lapisan yang harus digunakan dan membuat rompi ini lebih ringan dan fleksibel. Makanya disebut liquid body armor. Yang pertama adalah shear thickening fluid dan yang kedua adalah magnetoreological fluid. Tapi di video ini kita akan fokus bahas tentang shear thickening fluid aja ya. Thickening fluid adalah suatu fluida yang bersifat seperti padatan ketika dikenai shear stress. Jadi, sifatnya ini seperti cairan di kondisi normal. Tapi ketika ada benda yang secara tiba-tiba memukul atau memberikan gaya secara paksa terhadap fluida ini, maka dia akan seketika menjadi padatan. Dalam hitungan milisecond aja. Fluida yang digunakan berupa koloid yang terdiri dari partikel kecil yang tersuspensi di dalam cairan. Partikel ini saling tolak sehingga mudah mengambang di seluruh cairan tanpa menggumpal atau mengendap di dasar. Nah, tapi ketika ada energi yang datang tiba-tiba membanjiri gaya tolak antar partikel, mereka kemudian menjadi satu dan membentuk padatan yang disebut hydrocluster. Bisa dilihat di ilustrasi berikut. Jadi ketika ada energi yang tiba-tiba datang, dia tiba-tiba mengeras. Tiba-tiba memadat membentuk hydrocluster. Nah, ketika energi dari tumbukan itu menghilang, partikel mulai saling tolak-menolak lagi. Hydroclusternya hancur dan zat kembali menjadi cairan. Fluida yang digunakan di pakaian pelindung itu terbuat dari partikel silika yang tersuspensi di polyethylene glycol. Nah, untuk membuat liquid body armor menggunakan shear thickening fluid ini, pertama-tama shear thickening fluidnya ini dilarutkan dulu dalam etanol. Nah, kemudian Kevlarnya disaturasikan dengan campuran atau larutan antara etanol dan shear thickening fluid. Selanjutnya, kain Kevlar yang sudah tersaturasi dengan
shear thickening fluid ini dimasukkan ke dalam oven untuk menguapkan etanol. Nah, shear thickening fluid ini akan menembus Kevlar dan serat-serat Kevlar akan menahan fluida ini tetap berada di serat Kevlar. Nah, ketika terjadi pukulan atau tusukan pada Kevlar, shear thickening fluid akan mengeras dan membuat Kevlar semakin kuat. Kemudian, baju pelindung ini akan kembali fleksibel setelah energi atau setelah pukulan atau tusukan ini dilepaskan. Dengan penambahan shear thickening fluid ini, 4 layer Kevlar yang ditambahkan dengan shear thickening fluid memiliki kekuatan yang setara dengan 14 layer Kevlar yang tidak dilapisi dengan shear thickening fluid. Selain itu, peluru juga tidak menembus terlalu dalam pada material Kevlar plus shear thickening fluid ini, dibanding dengan material Kevlar saja. 이게 이래 얇아가 총알 맞겠나 이거 막 세 장 낀 거 입어야 되는 거 아이가? 방탄 조끼 덕분에 골절이나 내부 손상은 없지만 Thickening fluid ini nggak hanya ada di material-material yang fancy ya, kayak percampuran antara silika dan propilen glikol ini, tapi banyak juga material-material yang ada di sekeliling kita juga punya sifat shear thickening fluid. Di video selanjutnya, kita akan bahas tentang contoh shear thickening fluid yang ada di sekitar kita. Kita akan coba eksperimen. Jadi, kalau kalian mau ikutan eksperimen ini, kalian bisa siapin tepung maizena atau cornstarch, juga air. Jadi, video selanjutnya kita akan coba dan kita akan cari tahu. Insya Allah aku akan upload videonya minggu depan, hari Sabtu jam 4 sore. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya untuk membuktikan tentang shear thickening fluid. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe juga buat yang belum subscribe. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!